Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 21 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan tentunya, di mana terlihat Nana yang bertemu sama Lula dan Pasha. Nana juga mengajak Lula untuk membesuk mamahnya yaitu Bu Diana. Namun nampaknya Lula pun menolak ajakan Nana dan mengatakan, "Maaf kak, saya sedang repot di rumah," ucap Lula, dan langsung mengajak Pasha untuk pulang. Lalu Pasha pun tak bisa berbuat apa-apa. Pasha pun mengikuti apa kata istrinya. Sedangkan Nana mengatakan di dalam hatinya, "Saya harus lebih sabar lagi dan akan terus berusaha menghadapi Lula agar bisa memaafkan mamahnya, yaitu Bu Diana," ucap batinnya Nana. Di adegan lain terlihat Nana dan Dewa yang akan ke kantornya Cahyananda, di mana Nana pun meminta ke Dewa agar mampir ke rumah sakit menjenguk Mamah Diana, ucap Nana. Sedangkan di rumah sakit, di mana Pak Arman yang sedang menunggu istrinya, dan tiba-tiba datanglah Dewa dan Nana. Tentunya Pak Arman dan Bu Diana pun sangat senang atas kedatangan Nana dan Dewa. Lalu Nana pun menanyakan kondisi mamahnya, Bu Diana. Bu Diana pun mengatakan, "Alhamdulillah nak, sudah mulai membaik, bahkan hari ini sudah bisa pulang," ucap Bu Diana. Tentunya Nana pun sangat senang mendengar ucapan mamahnya dan langsung memeluk Bu Diana. Tentunya Pak Arman dan Dewa pun sangat senang melihat Nana dan mamahnya yang kembali bahagia karena kesembuhan Bu Diana. Lalu tak lama kemudian Nana dan Dewa pun pamit ke Bu Diana dan Pak Arman untuk ke kantornya Cahyananda. Lalu Nana dan Dewa pun meninggalkan Bu Diana dan Pak Arman yang menunggu di ruang rawatnya Bu Diana. Singkat cerita, Dewa dan Nana pun sampai ke kantornya Cahyananda, di mana Pak Pajar pun sedang menunggu Nana untuk melanjutkan persiapan memberi kejutan buat ulang tahunnya Dewa. Lalu Nana pun pamitan ke Dewa untuk pergi. Terlihat di mana Dewa pun mengecup keningnya Nana. Lalu Nana dan Pak Pajar pun pergi dari kantor Cahyananda, meninggalkan Dewa dan Lia berdua. Lalu Dewa pun mengatakan ke Lia, mengajak Lia untuk mengikuti Nana dan Pak Pajar. Lalu Lia pun yang mengetahui maksud Nana dan Pak Pajar, Lia pun menolaknya dan memberikan alasan lain agar Dewa tidak mengikutinya. Yang akhirnya Dewa pun pergi dengan merasa kesal terhadap Lia karena menolak ajakannya. Sementara di sisi lain, di dapur atau di pantry-nya kantor Cahyananda, tampak Obe sedang dapat telepon dari rumahnya karena gelang yang miliknya Lia sudah dijual. Si Obe tersebut tak menyadari kalau pembicaranya sedang ada yang memperhatikannya, yaitu Mbak Lia. Lalu Lia pun menghampiri Obe tersebut. Tentunya Obe tersebut pun sangat terkejut. Lalu Lia menanyakan tentang gelang tersebut. Si Obe pun mengatakan 1000 alasan bahwa dia tidak mengetahuinya. Lalu Lia pun mengatakan kalau Obe tersebut tidak memberikan gelang, maka dia akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Lalu Lia pun mengambil handphonenya dari dalam tasnya dan tiba-tiba saja Obe tersebut pun melarikan diri, yang akhirnya Obe tersebut pun dibekuk sama Dewa dan menanyakan masalahnya ke Lia. Lia pun menceritakan apa yang terjadi.
Lalu Dewa dan Lia pun membawa obat tersebut ke toko. Namun sesampainya di toko, ternyata gelangnya sudah terjual. Lalu Dewa pun melihat CCTV dan mengajaknya untuk melihat CCTV tersebut, yang akhirnya si pembeli pun diketahuinya. Lalu Dewa pun menelepon seseorang untuk menyelidiki si pembeli tersebut. Besokan harinya, Dewa pun mendapatkan telepon dari seorang yang mengetahui si pembeli gelang tersebut. Lalu Dewa pun mendatangi Lia yang berada di kantor Cahayananda. Singkat cerita, Dewa dan Lia terlihat di kantor Cahayananda dan Dewa pun memberitahu Lia kalau gelangnya sudah diketahui siapa pembelinya. Tentunya Lia pun sangat senang dan Lia pun tak sadar langsung memeluk Dewa saking senangnya atas ketemunya gelang tersebut. Dan di saat Lia memeluk Dewa, tiba-tiba saja Fajar dan Nana pun datang. Tentunya Dewa dan Lia juga Fajar dan Nana sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Dewa dan Lia. Nah sobat, akankah Dewa dan juga Lia dan Pak Fajar akan kembali berselisih setelah melihat kejadian tersebut? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengatur alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.